Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asydaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Al-Aqidatil Wasithiyati karya Fadilatus Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Pertemuan yang lalu masih dalam pembahasan penetapan nama dan sifat Allah. Di antara nas yang mengumpulkan di situ nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, penetapan ataupun penafian, kemarin ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, ayatul kursi. Pertemuan yang lalu penjelasan beliau itu telah kita baca pada kalimat wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, maknanya la yakrusuhu wala yasukku alaihi wala yuskiluhu hifdzul alamil uluwi wasupla likamali qudratihi wa quwatihi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak repot, tidak sulit, ya. Kemudian tidak berat menjaga alam yang atas ataupun alam yang bawah. Jadi Allah tidak berat, tidak sulit, tidak capek menjaga alam yang atas dan yang bawah. Karena kesempurnaan kemampuan, kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa Allah itu maha sempurna. Padahal diterangkan langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Kemudian yang berada di dalamnya sangat banyak sekali. Allah nggak capek untuk ngatur. Allah tidak repot untuk ngatur. Karena Allah Al-Ali. Ali itu maknanya adalah Al-Ulu, tinggi. Dan ketinggian Allah itu nanti cakupannya 3. Ini kata beliau Dr. Shalih Fauzan. Pertama, lahul uluwul mutlak uluwud dzat. Pertama, zat Allah itu tinggi. Karena Allah fauqa jami'i makhluqati. Allah di atas seluruh makhluk. Makanya kalau orang punya pemahaman Allah di mana-mana.
Allah tidak tinggi di atas. Itu berarti zat Allah tidak sempurna. Karena kesempurnaan zat itu berada dalam ketinggian. Berada dalam ketinggian. Ini zat Allah tinggi. Sebagaimana dalam ayat alal arsyistawa. Di atas aras Allah istawa. Istawa itu tinggi di atas. Ala wartafa'a. Kemudian yang kedua, uluwul qadar. Berkaitan dengan kadar Allah itu tinggi. Maksudnya apa? Kullu sifatil kamal wa nu'util jalal. Allah pemilik semua sifat kesempurnaan. Makanya kalau nerjemah tentang sifat Allah, maha. Karena kesempurnaan sifat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu uluwul qadar. Yang ketiga, uluwul qahar. Ketinggian dalam menundukkan. Ya, maknanya Allah al-qadiru ala kulli syai'. Al-mutasarrifu fi kulli syai'in. La yamtani'u ali syai'. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Maha mampu atas segala sesuatu. Allah itu yang mengatur segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang bisa mencegah. Makanya kalau orang doa, ya Allah, ampuni aku in syi'ta. Jika kamu mau, ini terlarang. Terlarang. Karena terkesankan seakan-akan Allah itu terpaksa. Dipaksa itu. Allah itu yang ketiga uluwul qahri, kemampuan menundukkan. Jadi nggak ada yang memaksa Allah. Nggak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Damai hormati, ini tiga tentang makna al-ali. Al-ali. Ya. Kemudian al-azim. Lahu jami'u sifatil azamah. Milik Allah semua sifat keagungan. Walahu at-taqdimul kamilu fi qulubi abiyaihi wa malaikati wa ibadil mu'minin. Allah punya hak pengagungan yang sempurna dalam hati para nabi, para malaikat, hambanya yang beriman. Nanti kalau nabi, malaikat, orang mukmin itu mesti mengagungkan Allah. Karena mengagungkan Allah itu merupakan konsekuensi keimanan. Iman itu pengagungan. Makanya dalam ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu ketakwaan hati. Karenanya segala bentuk kesyirikan itu berarti kurang pengagungan kepada Allah. Sebagaimana sifat orang musyrik itu tidak mengagungkan kepada Allah dengan haqqa qadri. Sebenar-benar pengagungan. Sebenar-benar pengagungan. Itu mereka meremehkan Allah. Makanya kalau orang yang beriman itu mengagungkan Allah, nggak berani syiar agama dijadikan perolokan. Karena memperolok syiar agama itu bertolak belakang dengan iman. Ini jamaah hormati Allah al-azim. Kemudian fahakikun bi ayatin tahtawi ala hadil ma'ani antakuna a'dhama ayatin fil Qur'an. Maka layak sebuah ayat yang memuat makna-makna yang seperti ini itu untuk menjadi ayat yang paling agung dalam Quran. Klop lah. Pantas sangat. Ya. Wa antahfadha qari'aha minas sururi wasyayatin. Sehingga ayat ini menjaga dengan izin Allah pembacanya dari keburukan dari syaitan. Nanti akan diterangkan. Jamaah hormati, ini sisa tentang penjelasan pada pertemuan yang lalu. Kemudian apa syahid dari ayat ini? Anallaha jama'a fiha fima wasafa wa samma bihi nafsah bainan nafyi wal isbat. Bahwasanya Allah mengumpulkan dalam ayat itu pada apa yang Allah sifatkan dan namakan dirinya, penafian dan penetapan. Penafian dan penetapan. Nanti kan sifat Allah nafi,
penetapan. Kayak kemarin surat Al-Ikhlas. Itu penetapan penafian. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Isbat. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nafi. Pentiadaan, ya, Allah memiliki anak, diperanakkan, kemudian keserupaan dengan makhluk. Itu ada penafian dan penetapan. Ya, dalam ayat ini tadamanat isbata sifatil kamal wa nahfiyan nafsi anillahi azza wa jalla. Mengandungi penetapan sifat kesempurnaan dan meniadakan sifat kekurangan. Contoh, Allahu la ilaha illahu. Di situ penafian ilahiyah selain Allah. Penetapan hanya bagi Allah. Allah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Dia. Berarti sesembahan selain Allah batil. Sesembahan yang benar cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua ini pernah kita sampaikan nggak boleh dipisahkan. Makanya kalau orang zikir kalau dipisahkan itu salah. Karena ada di masyarakat kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, Allah. Kiri dewe hu. Ya, itu keliru. Karena dua ini tidak bisa dipisahkan. Ya, karena dua ini persis seperti surat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. La ilaha illallah itu aku nggak nyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Karena kalau kamu nyembah Allah, tapi nyembah selain Allah, hakikatnya tidak menyembah Allah. Ini la ilaha illallah, penafian dan penetapan. Kemudian al-hayyul qayyum. Itu ditetapkan kehidupan dan qaumiyah. Maha berdiri sendiri. Ditetapkan Allah itu maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kemarin sudah kita terangkan. Kehidupan Allah itu sempurna. Karena Allah hidup tidak diawali dengan tidak ada. Dan tidak berakhir dengan kematian. Allah maha berdiri sendiri. Allah penegak terhadap dirinya. Penegak kepada selainnya. Ini ditetapkan sifat. Ya. Al-hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Di situ penafian. Allah enggak ngantuk, Allah tidak tidur. Lah kalau ngantuk, tidur saja tidak, apalagi mati. Karena penetapan sifat ngantuk dan tidur dan mati bagi Allah enggak layak. Tidak mungkin, karena sempurna itu adalah ditetapkan tidak ngantuk, tidak tidur, tidak mati. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ditetapkan kepemilikan yang sempurna. Fis samawati lil alaminal ulya. Atau lil alamin al uluwi. Itu sempurna, kepemilikan alam yang atas. Kemudian al-ard itu lil alamin as-sufla. Alam yang bawah. Allah ditetapkan kesempurnaan kepemilikan. Mandalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya? Dinafikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Karena kalau syafaat itu kemarin kan disampaikan. Satu digandengkan akhirnya menjadi hasil. Contohnya orang minta kepada taruhlah penguasa dunia. Ya, moro, tapi urusan ternyata nggak lancar. Saya kemarin ada perlu dengan Pak Gubernur itu, wah ora di-ACC. Ayo karo aku. Iya, karena dia orang dekat dengan Pak Gubernur. Begitu sampai, Pak ini teman ada urusan, gampang gore ini. Seakan-akan yang kedua yang memperantara itu bisa menekan. Nah kalau misalkan yang memberikan syafaat itu ya tanpa izin Allah, kan kesannya Allah lemah. Wow, iya toh, goro-goro
Kuwi sing njaluk niku akhirnya diwehi. Seakan-akan bisa ditekan dengan tadi lobby orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Makanya kalau urusan kadang gitu itu. Kapan itu ada perusahaan ditekani preman bergelar. Jadi preman bergelar itu biasanya nanti nyari-nyari izinnya piye macam-macam gitu. Ya, setelah itu, iya, karena dia bergelar, memiliki jabatan, ini jabatan ini ndak. Begitu hari lapor ke sing lebih tinggi. Ya, perwiranya. Apa? Sana itu ya. Wis, kok tak urusane. Akhirnya rampung itu. Kan seakan-akan bersahabat itu seperti itu. Tanpa izin Allah. Bisa ditekan. Nah ini makanya nggak bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Dinafikan syafaat di sisi Allah selain izin Allah karena kesempurnaan keagungan Allah. Karena kesempurnaan ginahu an khalqih. Allah nggak butuh kepada makhluk. Ini ayat kursi. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Mengetahui apa yang di hadapan dan di belakang. Di hadapan itu bisa alam akhirat. Di belakang itu bisa alam dunia. Allah tahu. Iya. Apa semua perkara. Iya. Yang lalu dan yang akan datang. Menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Ilmu Allah itu sempurna. Yang lalu dan yang akan datang. Kalau kita. Yang lalu mungkin tahu. Itu pun berbatas waktu. Iya. Yang lalu kita tahu berbatas waktu. Kalau waktunya panjang kita nggak tahu itu. Coba cerita no zaman geger Jepang. Wah, ya roh lahir. Iya, kita nggak tahu. Zaman PKI itu kamu dosa urung mudeng. Berbatas waktu. Tapi kalau Allah sempurna, yang lalu tahu, yang akan datang tahu. Wala yuhituna bisyai'in min ilmi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa meliputi sesuatu dari ilmunya kecuali siapa yang Allah kehendaki. Menjelaskan hajatil khalqi ilaihi wa isbatu hinahu anhum. Makhluk butuh kepada Allah, kemudian ditetapkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ini agungnya ayat kursi. Kemudian wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Artinya kalau langit dan bumi itu ditaruh di kursi, itu nanti dalam hadis seperti apa? 7 keping mata uang ditaruh di dalam tameng. Tameng itu misalkan tampah lah. Tampah sekian, 7 koin. Itu menunjukkan kursi Allah itu sangat besar. Lah, ditetapkan kursi Allah, ditetapkan kesempurnaan keagungan Allah. Kalau Allah pencipta saja, yang diciptakan demikian besar. Apalagi sang penciptanya. Karena hasil itu menunjukkan keistimewaan yang menciptakan. Ini saudara yang saya hormati. Demikian pula kecilnya makhluk. Makhluk kalau dibandingkan dengan jangankan kok dengan Allah, dengan bumi. Kita nggak sebesar bumi itu. Makanya kalau kamu sombong, kamu nggak bisa sebesar bumi, tidak bisa menembus gunung, tidak bisa setinggi langit. Sing arep mbok sombong ke apa? Makhluk itu sangat kecil. Kamu sama bumi, wah jauh. Kamu bisa menembus gunung? Nggak bisa kok. Damai sarmati, ini ditetapkan tentang makhluk itu binisbati ilaihi itu sangat kecil. Wala ya'udu hibduhuma. Allah tidak lemah, tidak capek. Tidak lemah, tidak capek. Menunjukkan tadi kita baca kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya. Kalau kita, ini makhluk itu sangat lemah. Sangat lemah. Wong kita punya rumah itu 100 meter lantai 2 itu tanpa pembantu keselin. Wah, selama kok ngosek WC. Apalagi bersihkan ini dan itu, ngepel, nyapu. Padahal cuma segitu ya. Cuma segitu. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha kuat. Kemudian ditutup dengan Al-Aliyul Azim, ditetapkan ketinggian dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid daripada ayat. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan walihada kana man qara'a hadil ayat
fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafidun wala yakrubu syaitonun hatta yusbiha. Karena itulah siapa yang membaca ayat ini dalam satu malam, balasan pertama, Allah senantiasa menjaga dia. Balasan yang kedua, syaitan itu tidak bisa mendekati dia sampai subuh. Penjagaan malam hari itu dengan membaca ayat kursi. Dengan membaca ayat kursi. Karena malam hari itu waktu lengah itu. Waktu lengah. Banyak sekali jiwa-jiwa yang kotor waktu malam bertebaran. Jiwa-jiwa yang kotor waktu malam bertebaran. Makanya kejahatan-kejahatan itu sering terjadi di malam ketika orang tidur. Ya, apalagi saya kemarin mau berita itu ngeri itu stok karet malam tahun baru itu entek. Terus gopo itu. Ya, itu sudah budaya bukan Islam, ya. Nggak lepas dari perkara maksiat. Nggak lepas dari perkara maksiat. Malam hari itu. Ini hati-hati. Jadi, seorang Allah akan jaga, syaitan tidak mendekat, itu kalau membiasakan membaca surat ayat kursi. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, dalam kitab sahihnya, kata Nabi SAW, Ida awaita ila firasika fakro ayat al-kursi. Kalau kamu hendak berbaring ke tempat tidurmu, baca ayat kursi sampai selesai. Fa innaka lan yazal alaika minallahi hafid. Karena engkau senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah dan syaitan tidak mendekatimu sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh. Nah ini syaitan itu dimutlakkan kepada kullu mutamaridin atin minal jinni wal ins. Dari setiap yang membangkang, menentang dari golongan jin dan manusia. Makanya setan itu berasal dari satona, itu libu dihi anil hak. Makanya maknanya ba'uda, jauh dari kebenaran. Jauhnya dari rahmat Allah, ya itu disebut satona. Atau juga yang mengatakan man sato yasitu ida istadda. Jadi sato yasitu itu ketika istadda, sangat keras. Sangat keras. Nah ini nanti dapat penjagaan. Kalau mau diperluas, ayat kursi itu mau tidur. Kemudian setelah sholat 5 waktu. Jadi setelah sholat 5 waktu itu, zikir-zikir yang kita baca, setelahnya kita baca ayat kursi. Kata Nabi, tidak tercegah masuk jannah kecuali mati. Jadi penghalangnya masuk jannah itu kalau orang setelah sholat 5 waktu membaca ayat kursi, itu cuma kematian. Makanya kalau, wah saya pengen kebelet tenan dan mlebu jannah, mati sih. Mati sih. Iya, ini nanti setelah sholat 5 waktu. Zikir pagi, zikir sore. Zikir pagi, zikir sore itu nanti ayat kursi, kemudian 3 kul, 3 kali. Iya. Kemudian untuk ruqyah. Bacaan ruqyah. Itu dengan ayat kursi. Wallahu ta'ala alam, jamaah hormati, selesai berkaitan dengan pembahasan ayat kursi. Kemudian setelahnya, al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Allah kumpulkan antara ketinggian dan kedekatan. Allah tinggi tapi dekat. Allah dekat dengan urat nadi kita, tapi Allah tinggi di atas arsy. Ini sifat. Jamaah hormati, orang kalau nggak punya kaidah dalam memahami sifat, bingung. Mosok tinggi kok dekat? Ya, mosok dekat kok tinggi? Katanya Allah dekat ketika sujud, tapi tinggi di atas arsy. Akhirnya apa muncul? Allah di mana-mana. Allah tidak bertempat. Allah tidak bisa ditunjuk dengan arah. Ini bahasa kok ngendi? Ya, itu akal berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Kalau makhluk dekat berarti enggak di atas. Di atas berarti enggak dekat. Walaupun para ulama juga membantah itu. Iya, dekat tapi di atas itu dalam bahasa masih mungkin kok. Masih mungkin. Contohnya ketika bulan purnama itu. Bulan purnama itu
Ya, kemanapun kita pergi senantiasa mengikuti kita. Padahal bulannya tinggi di sana. Sampai saya pernah itu sama anak itu, Bi, kok bulannya melu terus ya? Padahal tinggi. Ini secara bahasa masih mungkin. Tapi orang kalau keliru dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala ya bingung. Demikian pula azaliyah wa abadiyah. Allah itu azali, abadi. Paling terdahulu dan paling selamanya. Apa dalilnya? Ucapan Allah di surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Huwal awwal wal akhir. Wad dhahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, azali. Dialah Allah yang akhir, abadi, abadiyah. Dialah Allah yang paling di atas. Berarti Allah Subhanahu wa taala ulu. Dialah Allah yang batin. Berarti Allah yang paling dekat. Dan Allah terhadap segala sesuatu alim, maha mengetahui. Maha mengetahui. Jangan cermati, lihat penjelasan Dr. Shalih Fauzan. Al-ayatu. Hadil ayatul karimah. Ayat yang mulia ini qad fasarohan Nabi SAW fil hadisil ladzi rawahu Muslim. Telah diterangkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Dan ini tafsir yang terbaik itu tafsir dengan ucapan Rasulullah SAW. Walaupun urutan tafsir, nanti kalau Ibnu Utsaimin dalam usul tafsir, ayat dengan ayat. Ayat dengan hadis. Ayat dengan ucapan sahabat. Ayat dengan ucapan tabi'in. Ayat dengan ucapan tabi'ut tabi'in. Yang terakhir, kalau nggak diketemukan, ayat dipahami dengan makna bahasa dan makna istilah syariat. Itu metode dalam penafsiran. Cuman ayat dengan ayat, dari mana kita tahu? Kalau nggak tidak dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang kedua, ayat dengan hadis. Wah, ini malah sampai ulama katakan butuhnya ayat kepada hadis melebihi butuhnya hadis kepada ayat. Artinya ayat tanpa hadis kadang kita nggak bisa paham. Tapi hadis dengan sendirinya itu sudah memberikan kesimpulan hukum. Iya. Dalam hadis Nabi SAW, Allahumma antal awal falaisa qablaka syai'. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Wa antad dhahir falaisa fawqaka syai'. Wa antal batin falaisa dunaka syai'. Ya Allah, engkau awal. Awalnya Allah itu azali. Makanya enggak ada sesuatu sebelum engkau. Sebelum engkau. Ya, ini sempurna. Lah kalau ada Tuhan kok tidak memiliki sifat awal. Lah Tuhan itu lahir tahun piro? Oh, lahirnya tahun ini. Makanya setiap tahun tanggal selawe Desember diperingati kelahiran. Itu berarti nggak punya sifat azali. Awal nggak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Nabi nggak ada sesuatu setelah Allah. Makanya Allah abadiyah. Abadiyah. Kalau makhluk ada masa akhirnya. Ada masa akhirnya. Ya, kita urip itu saya kapan itu pas membahas tentang hadis. Setiap 100 tahun itu ada seseorang yang Allah utus untuk memperbarui agama. Mujadid. Mujadid. Kalau sekarang kan mujadidnya misalkan banyak sekali ulama-ulama di kurun misalkan ya sekarang abad berapa? 20 ya? Oh, 21. 21. Tapi nanti 22 Allah nanti akan utus. Walaupun mikir-mikir untuk ketemu pora ya. Ya kalau dipikir usia sekarang apa ada yang lebih dari 100? Gak ada kata Nabi baina sitin wasabain. Ya, kita itu nanti akan ada masa berakhir. Akan ada masa berakhir. Jangan hormati Allah itu akhir, nggak ada setelahnya sesuatu. Allah itu zahir, nggak ada di atasnya sesuatu. Karena kalau ada di atasnya sesuatu, nggak sempurna. Nah, contoh saja kalau di dunia, itu namanya yang terbaik. Itu saya lihat kalau penyerahan piala itu juara 1, juara 2 ngisor.
Ya nanti dhuwur dhewe juara satu. Itu baru yang terbaik. Mosok sing terbaik malah waduh, podiumnya ora entuk nggon saya ning ngisor. Ya enggak. Itu dunia itu. Walillahil masalul a'la. Allah permisalannya yang tinggi. Kalau Allah batin, nggak ada sesuatu di atas Allah. Ah, ya. Allah dohir. Allah batin, falaisa dunaka syai', nggak ada di bawah Allah. Itu menunjukkan, jamaah hormati, kesempurnaan kepemilikan waktu dan tempat. Nanti akan diterangkan. Kesempurnaan kepemilikan waktu dan tempat. Iya. Nabi menafsirkan 4 nama ini dengan penafsiran yang ringkas tapi gamblang. Ya. Wa fi hadil asma'i al-mubarakati, dalam nama yang diberkahi ini yang tadi kita singgung. Allah itu ihatatuhu subhanahu min kulli wajhin. Allah meliputi segala sisi. Awal akhir berarti meliputi zamaniyah. Zaman itu yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi asma'id dzahir wal batin ihatatuhu al-makaniyah, yang meliputi tempat. Jadi semua tempat, semua waktu, penguasa yang hakiki cuman Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah hormati kesimpulan dari penjelasan Nabi SAW. Berkata Imam Qayyim, semoga Allah merahmatinya, fahadil asmaul arba'atu mutaqabalatun. Ya, 4 nama ini berlawanan. 2 nama li azalatihi wa abadiyatihi. Li azaliyatihi wa abadiyatihi subhanahu wa ta'ala. Allah azali abadi. Ya, 2 nama yang berlawanan. Kalau awal azali, akhir abadi. Jadi paling awal, paling akhir. Kemudian dari 2 nama, batin wa dhahir, ketinggian dan kedekatan. Walaupun tadi kalau ini dipaskan dengan makhluk, orang mungkin iso. Makanya sumber kesesatan itu kalau orang memahami nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah sebagaimana makhluk. Kalau nanti memahami sebagaimana makhluk, orang mungkin. Mosok tinggi kok di bawah. Mosok dekat kok tinggi. Ya, itu sumber kesesatannya seperti itu. Jamaah hormati, Maha Suci Allah, sabiqatun ala awaliyah kulli masiwah. Allah mendahului dengan awal segala apa yang selain Allah, dan akhir Maha Suci Allah ditetapkan setelah akhir segala selain segala sesuatu. Segala sesuatu entah ya itu berakhir, nanti Allah Subhanahu wa taala itu yang abadi. Itu yang abadi. Maka awaliyah Allah sabaquhu likulli syai', mendahului segala sesuatu. Akhirnya Allah baqa'uhu ba'da kulli syai'. Allah itu tetap ada setelah segala sesuatu. Kan segala sesuatu, apalagi dunia. Kullun man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Semua yang di muka bumi itu fana. Yang kekal abadi cuman wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara yang saya hormati, demikian. Kemudian dohiriyahnya, itu Allah tinggi atas segala sesuatu. Karena makna duhur itu menuntut tinggi. Ya, duhur itu tinggi. Dohir syai' ma'alamin, apa yang tinggi darinya. Kemudian butun itu meliputi segala sesuatu ya yang akroba ilaihi min nafsi, sampai yang paling dekat dengan dirinya sendiri. Paling dekat dengan dirinya sendiri. Sehingga kedekatan Allah itu meliputi semua yang umum. Yang umum. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dekat. Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian ditutup dengan wa huwa bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu alim. Ahata ilmuhu bikulli syai'. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu dari perkara al-madiyah, perkara yang lampau. Perkara yang lampau. Iya. Yeah. Kemudian yang kedua al-hadirah, perkara yang sekarang.
Yang ketiga, al-mustaqbalah, perkara yang akan datang. Ilmu Allah dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Allah tahu. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nggak ada yang tersembunyi. Nggak ada yang tersembunyi. Kalau makhluk tadi kita sampaikan, dahulu mungkin tahu, itu pun berbatas. Sekarang mungkin tahu, itu pun nisbi, namanya ghaib nisbi. Nisbi itu sekarang yang kita di sini tahu, tapi di luar sana belum tahu itu. Apalagi perkara yang akan datang. Kalau ilmu Allah bikulli syai'. Iya. Kemudian minal alami uluwi. Alam yang tinggi Allah tahu. Alam yang tinggi itu malaikat. Padahal jumlah malaikat itu tidaklah ada satu tempat kisaran 2 jari, 3 jari. Ada malaikat. Yang di langit itu Allah tahu. Demikian pula yang di bumi itu Allah tahu. Ya, ini tentang Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian wamidawahiri yang nampak, wal bawatin yang tersembunyi, la ya'zubu min ilmihi misqalu daratin fil ard wala fis sama. Enggak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah walaupun sebesar darah. Darah itu semut kecil. Makanya jangan diterjemah sebesar atom, sebesar molekul. Itu kata para ulama penerjemahan yang ekstrim. Karena itu tidak dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zarah itu semut paling kecil. Ya, semut paling kecil. Anaknya semut lah. Itu kecil. Itu di bumi dan di langit Allah tahu. Ya, kalau kita nggak tahu, kita tidak mengetahui. Cili itu kadang kita tidak mengetahui kok. Ya, pokoknya tambah tua itu bolongan dom itu, selulup deh. Nanti apa? Benangnya teles kebes itu. Kan kalau nyelip kan celupnya boleh rakyat. Ini jamaah hormati kandungan dari wawa bikuli syain alim. Kemudian syahid minal ayatil karimah isbatu al asma'il karimati lillah. Ditetapkan nama-nama mulia bagi Allah. Awal, akhir, dohir, batin. Al muqtadiyatui li ihatati bikuli syai' zamanan wa makanan wa tilaan wa takdiron wa tadbiron. Demikian pula menuntut Allah meliputi segala sesuatu. Zaman. Zaman itu 3 tadi. Dahulu, sekarang, akan datang. Itu Allah meliputi ilmunya. Kalau kita itu cuma dahulu sama sekarang. Makanya hari ini itu hari kita. Besok itu walai salaka, bukan milik kita. Makanya kalau orang mikir sok ben, hari ini dikesampingkan, itu keliru. Mikir sok yang dia anak 5 piye. Lah sekarang aja nikah urung kok mikir anak 5 ya. Itu belum tentu. Kemarin ada orang itu, misalkan sok piye, fokus ibadah, sok yang wis tua. Kita itu kadang belum tentu tua itu milik kita. Milik kita. Ada itu orang selamanya muda. Kenapa selamanya muda? Urung tua wis mati. Ya, itu kan bukan hari kita. Ya, kalau orang sok yang sugih, emang kamu tahu kamu bisa jadi orang kaya? Ya, ini saudara yang saya hormati, makhluk itu seperti itu. Ya, Allah zaman makan. Tempat itu Allah liputi. Kemudian ittila, pengetahuan. Ya Allah mengetahui semuanya. Takdiron, ketetapan. Tadbiron, pengaturan. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Takodasa wa ta'ala uluwan kabiro. Allah Maha suci, Maha tinggi dengan ketinggian yang besar. Masya Allah ya, satu ayat luar biasa pelajaran. Ini penjelasan dari Dr. Shalih Fauzan. Setelahnya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakallah kepada Zat yang Maha hidup tidak mati. Di sini ada 2. Satu tawakal, yang kedua tawakalnya kepada Zat yang Maha hidup tidak mati. Kalau Maha hidup tidak mati, sempurna. Kalau tawakal kepada Zat yang sempurna, akan diberikan kecukupan. Tapi kalau tawakal kepada orang yang tidak sempurna, gelo itu. Ya, jangankan kok kepasrahan hati, urusan dunia saja.
Mas tulung iki dit ini saya nggak bisa pulang kampung. Tolong ya, nanti sampai rumah kasihkan keluarga saya kepada orang. Itu ratakan ngomah itu kadang, ratakan ngomah itu bisa hilang, bisa dibandangke. Kalau enggak bisa disudok. Ya, dia ini itu saya titip duit itu istilah ki urung. Wis, lah piro? 2 juta. Kirimku 10 juta ya. Iya. Kok sudah kok 80% ya. Iya. Masa ongkirnya lebih mahal daripada barang yang dikirim. Itu kalau makhluk. Ini tawakal kepada zat yang sempurna. Sekarang lihat penjelasan. Wa tawakal 'alal hayyil ladzi la yamut abada. Iya. Jamaah hormati, tawakal itu fawwid umuraka ilaihi. Secara bahasa, serahkan semua urusanmu kepadanya. Itu namanya tawakal, penyerahan urusan. Wa tawakal secara bahasa, tafwid, penyerahan. Makanya kalau orang Arab mengatakan wakal tu amri ila fulan, berarti fawattuhu, aku serahkan urusanku kepada fulan. Ya, itu secara bahasa. Secara istilah syariat, i'timadul qalbi ala Allah fi jalbi ma yanfa'u wa daf'i ma yadurru. Tawakal itu sandaran hati kepada Allah dalam menggapai manfaat, menghindari madharat. Menghindari madharat. Walaupun nanti kalau Imam Al-Qayyim definisi tawakal itu 3. Al-i'timad, as-siqah, kemudian turukul asbabil masru'ah. Sandaran, sempurna, yakin, yang ketiganya usaha, itu tawakal. Itu makna tawakal. Makanya jangan bedakan yang penting usaha dan tawakal. Usaha itu bagian daripada tawakal, bukan terpisah. Seakan-akan tawakal itu cuma sekedar pasrah, bukan. Dari tawakal itu kepasrahan, keyakinan, usaha. Karena kalau orang pasrah tidak mau usaha, itu nggak paham hakikat kauniyah Allah. Hakikat kauniyah Allah itu ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Ya, misalkan kayak ulama kasih contoh, orang lapar. Tanya, luwe, apa ingin mangan apa? Ya, digolek sego padang wae, ya wis tukokne. Setelah itu ndang mangan. Itu sudah katanya latihan minta nasi padang. Kalau dia katakan jatahe wareg nanti lah ya wareg. Ning ora dipangan. Itu nasinya basi sampai nggak bisa dimakan, dia belum kenyang. Karena kauniyah Allah itu ada sebab akibat. Makanya kalau orang, sudah ini sudah memang alamnya seperti itu. Lah banjir itu apa nggak ada sebab akibat? Ya ada sebab akibat. Ya, termasuk nanti musibah itu nggak lepas dari sebab akibat. Ini hakikat tawakal kata Imam Al-Qayyim. Ya. Kemudian tawakal kepada Allah itu nau'un min anwa'il ibadah. Jenis dari jenis ibadah. Bahkan tawakal itu merupakan ibadah yang paling agung. Kenapa yang paling agung? Karena tanpa pertolongan Allah, seseorang nggak bisa ibadah. Nggak bisa ibadah. Makanya kalimat yang agung itu sampai dibahasakan kanzun min kunuzil jannah. Simpanan dari simpanan jannah. La haula wala quwata illa billah. Jamaah hormati, ini tawakal. Kemudian wajib. Wala yunafil ahda bil asbab. Bal yatafiku ma'ahu tamama. Dan tidak bertolak belakang dengan mengambil sebab. Jadi orang kalau ikhtiar itu bukan berarti ora tawakal. Justru itu bagian daripada tawakal. Itu cocok bersamanya secara sempurna. Karena tawakal itu tadi 3. Iktimad, as-siqah, yang ketiganya turukul asbabil masru'ah. Kemudian khassa sifatal hayat isyaratun illa anal hayya huwallazi yusiku bi fitasilil masalih. Kemudian kalau dikhususkan sifat alal hayyi, tawakalnya kepada yang hidup, itu terdapat isyarat kehidupan itu yang diyakini untuk bisa menggapai kemaslahatan. Itu yang bisa dipercaya. Nah kalau ra urip apa iso? Iya. Mas, tulungan aku, Mas. Lah ngopo? Kebanjiran. Sing dimintai misalkan mati. Loh mati kok dimintai.
nggak hidup, nggak bisa. Makanya Al-Hayyul Qayyum kemarin diterangkan itu sifat yang luar biasa. Kesempurnaan hidup, kesempurnaan berdiri sendiri itu yang bisa memberikan pertolongan. Makanya kayak zikir pagi itu, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Asli li sya'nikullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu dua nama dan sifat yang sangat agung. Wa ta'ala. Kemudian jamaah hormati, wala hayata ala dawam ila lillah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada kehidupan abadi kecuali hanya milik Allah. Orang berangan-angan mungkin bisa, aku ingin hidup 1000 tahun. Ya mungkin bisa, tapi apa hakikatnya bisa? Ora iso. Enggak akan bisa. Ya. Imal ahya al munqati'ah hayatuhum fa innahum idamatu doa man yatawakkalu alaihi. Tapi kalau kehidupannya terputus, kehidupannya itu ya terputus, kemudian mati, orang yang berserah diri kepadanya itu sudah nanti sia-sia. Nanti sia-sia. Ya, urusan yang kita serahkan misalkan urusan duniawi. Ini biasanya saya ngirim sapa Pak kuwi. Setelah itu piye saiki? Lancar no? Oh, seorang Pak mati. Itu kan terputus. Ini dipilih al-hayat. Syahid dari ayat ditetapkan kehidupan sempurna bagi Allah. Dinafikan kematian. Allah nggak mati. Ya, di dalamnya terkumpul antara penetapan dan penafian dari sifat Allah. Allah hidup, tidak mati, ditetapkan kehidupan, ditiadakan dari kematian. Kemudian ayat yang kedua, wahwal hakimul khabir. Allah al-hakim, Allah al-khabir. Apa mana hakim? Hakim itu ya annahul hakimu baina khalqi bi amril kauni wa amri syar'i fid dunya wal akhirah. Allah itu al-hakim yang memutuskan antara makhluk perintah kauni ataupun perintah syar'i di dunia dan di akhirat. Siapa yang hakimnya? Cuman Allah Subhanahu wa taala pemutusnya. Makna yang kedua, hakim itu al-muhkim, al-mutqin li asya. Jadi yang menyempurnakan, menghikmah, mengandung hikmah. Mengandung hikmah sempurna. Itu cuman Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu diambil dari al-hikmah. Jadi hakim itu ada dua makna. Satu, al-hakim, pemutus. Semua urusan dunia, akhirat, semua urusan kauni maupun syar'i. Itu pemutusnya cuma Allah. Yang kedua maknanya dari hikmah. Berarti segala sesuatu itu ada hikmah. Allah letakkan sesuatu pada tempatnya. Mengandung hikmah. Ya, makanya orang nggak bisa berkata, "Iye, udune musim hujan kok malah musim panas." Lu nggak bisa, ada hikmah. Ada hikmah. Ini saudara yang saya hormati, Allah itu maha hikmah, maha menyempurna. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala hakim, pemutus di antara hambanya yang Allah memiliki hikmah dalam makhluknya, dalam ciptaan perintahnya. Tidaklah Allah mencipta sesuatu dengan sia-sia. Kalau orang kan kadang protes, ngopo ndak diciptani babi haram lah haram kok diciptake. Ada hikmah. Apa hikmahnya? Salah satunya ujian keimanan. Ujian keimanan. Saya itu kemarin lihat itu ternyata ternak babi itu jarang, itu babi itu mana siji loro itu. Sekali mana itu mesti berulah akeh. Panganane apa-apa doyan. Apa-apa doyan. Ya, jamaah hormati, itu kalau misalkan orang ya bicaranya dengan logika, dengan akal tok menolak syariat, mosok ora oleh. Wong sekali muana akeh kaya ngono. Ya. Ini saudara yang hormati, ada hikmah. Kenapa kau nggak boleh minum minuman keras? Sementara ya, kok memang kalau nggak boleh, kenapa kok ada? Ada. Allah ciptakan bahan-bahannya. Ada hikmah. Ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala hakim, pemutus, dan semua ciptaan perintah Allah itu mengandung hikmah. Nggak ada yang sia-sia. Makanya tidak disyariatkan kecuali itu ada maslahat murni. Allah Al-Khabir menghabarkan. Jadi segala sesuatu itu yang nampak, yang tersembunyi, Allah habarkan. Allah kasih tahu hakikatnya. Allah maha meliputi. Lah saya dari ayat ini ditetapkan dua nama. Hakim Al-Khabir. Kalau Al-Hakim, tunduk kepada keputusan Allah.
orang yang beriman itu keputusan syariat nggih. Iya, tidak menolak keputusan kauniyah, dia terima dengan ridho. Orang yang beriman yakin semua yang terjadi itu mengandung hikmah. Kalau mengandung hikmah, itu berarti mengantarkan seseorang senang. Mengandung hikmah kok. Mengandung hikmah. Oh, apa sih hikmah di balik ini? Nanti dia akan tahu. Dan Allah menghabarkan. Menghabarkan itu berarti nanti semua yang kita lakukan baik buruk dihabarkan. Kata-kata menghabarkan itu bukan hanya diceritane, tapi nanti untuk dibalasi. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca, nanti lanjut berkaitan tentang ilmu Allah meliputi seluruh makhluk. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi ada dua, al-afu sama maghfirah. Kalau al-afu itu lebih tinggi daripada maghfirah. Kalau al-afu itu dimaafkan. Dimaafkan itu di dunia ditutupi, catatan dihapus, di akhirat Allah tidak habarkan. Karena sudah dimaafkan. Tapi kalau maghfirah di dunia ditutupi, di akhirat tetap Allah habarkan, catatan malaikat tetap ada, tapi akhir kesudahannya dimaafkan. Makanya kalau hisab yang mudah itu, hisab yasiro itu nanti seseorang bersendiri dengan Allah. Kemudian disampaikan kamu dulu melakukan maksiat ini, maksiat itu. Sampai ketika hamba itu sudah merasa hancur, tuh remo nih. Wabeh ternyata tulis kabeh ini. Iya, itu catatannya komplit itu. Iya. Ini sudah merasa binasa, akhirnya kata Allah di dunia tak tutupi, sekarang tak maafkan. Tapi kan tetap ketir-ketir. Ya. Makanya kalau mendapatkan kemaafan lebih tinggi. Lebih tinggi al-afu dibandingkan dengan al-maghfirah. Wallahu ta'ala. Sama, sama. Jadi cuman kalau dosa dengan sesama itu untuk kemaafan itu nanti ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Kalau orang misalkan kita dolimi, ya kan syarat tobatnya selain 5 kita harus minta ketulusan dia. Minta ketulusan dia. Wallahu ta'ala. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.